Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik ya. Di masa pandemi ini jangan lupa menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama itu memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Baiklah, materi hari ini adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum melanjutkan ke dalam materi, apa sih itu observasi? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Pengamatan Pak. Wah, luar biasa. Benar sekali. Observasi adalah pengamatan atau mengamati. Mengamati apa? Mengamati suatu objek. Jadi, teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi informasi dari hasil kegiatan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek. Jadi, teks laporan hasil observasi tidak bisa ditulis jika kita masih belum melakukan pengamatan terlebih dahulu. Dalam menulis teks laporan hasil observasi, kita itu harus melakukan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek tersebut. Berhubung materi kita hari ini tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks laporan observasi, jadi kita harus mengetahui dulu apa sih atau ada berapa sih struktur dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Struktur dalam teks laporan hasil observasi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga merupakan deskripsi manfaat. Yang pertama dulu yaitu pernyataan umum. Pada bagian ini berisi tentang pengenalan objek yang akan kita tulis. Selain itu, pada pernyataan umum ini juga terdapat pengklasifikasian secara umum tentang objek yang akan kita tulis. Lanjut, deskripsi bagian. Pada bagian ini, kita menjelaskan apa yang sudah diklasifikasikan pada bagian pernyataan umum. Jadi, di sini penjelasan secara detailnya. Nah, yang terakhir itu merupakan deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini berisi tentang manfaat dari objek yang kita teliti atau kita amati. Manfaatnya tentang apa? Terhadap kehidupan sehari-hari kita. Sifatnya itu opsional. Boleh ada, boleh nggak ada. Jadi itulah ketiga struktur dalam teks laporan hasil observasi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh teks laporan hasil observasi berikut ini. Ya, itu tadi adalah struktur dalam teks laporan hasil observasi. Kalau sudah struktur, kita lanjut ke kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Kita dalam menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi ini, sebelum itu kita ketahui dulu, apa sih itu kaidah? Ada yang tahu apa itu kaidah? Pedoman Pak. Ya, kaidah itu adalah pedoman. Nah, pedoman itu bisa dikatakan sebagai tanda. Tanda apa? Tanda yang membedakan antara teks yang satu dengan teks yang lainnya. Jadi, di sini akan dibahas tanda-tanda atau pedoman dari teks laporan hasil observasi. Nah, kaidah-kaidah tersebut atau tanda-tanda tersebut terdiri dari 5. Yang pertama itu kata nomina dan verba. Kata nomina itu adalah kata benda. Sedangkan verba adalah kata kerja. Kata benda itu contohnya ialah seperti pensil, buku, meja, laptop, penghapus, dan lain-lain. Nah, itu kata yang menunjukkan benda. Sedangkan kata verba itu contohnya seperti berbicara, menulis,
mencintai. Nah, itu adalah contoh dari kata kerja atau verba. Selanjutnya, yang kedua, afiksasi. Nah, afiksasi ini adalah proses pengimbuhan kata. Contohnya adalah kata dasar bagi yang ditambahi imbuhan menasal. Jadi, membagi. Contoh yang kedua, kata dasar tunjuk ditambahi imbuhan per-an. Hasilnya pertunjukan. Nah, itu adalah contoh dari afiksasi. Terus, yang ketiga, kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan sesuatu. Biasanya kalimat definisi itu ditandai dengan adanya kata kopula. Apa itu kata kopula? Kata kopula itu misalnya adalah, merupakan, ialah, yaitu, dan lain-lain. Nah, itu adalah kata kopula. Terus yang keempat itu adalah kalimat simplex. Kalimat simplex adalah kalimat tunggal. Artinya hanya memiliki satu klausa. Contohnya, kelelawar adalah hewan yang unik. Nah, itu adalah contoh kalimat yang memiliki satu klausa. Selanjutnya, yang terakhir, kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks ini disebut juga kalimat majemuk. Kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Kalau kalimat simpleks tadi merupakan kalimat yang memiliki satu klausa saja. Nah, kalimat kompleks ini memiliki dua klausa atau lebih. Biasanya juga ditandai dengan adanya konjungsi yang memisahkan antar klausanya. Nah, itu untuk contohnya, kelelawar tidur pada siang hari, tetapi aktif di malam hari. Nah, itu merupakan contoh kalimat yang memiliki dua klausa. Di sini Bapak rasa kalian sudah memahami apa sih struktur dan ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Saudara-saudara sekalian, sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, kita sama-sama akan menyaksikan tayangan video berikut ini. Nah, ini mohon dicermati dan disimak ya, karena akan berhubungan dengan tugas untuk minggu depan. Bukit Besak merupakan salah satu bukit yang berada di deretan Bukit Barisan Kabupaten Lahat. Meskipun tergolong tempat wisata baru, tetapi telah dikenal di kalangan wisatawan domestik dan luar kota. Tidak bisa dipungkiri akan keberadaan bukit ini, sehingga harus benar-benar dikelola. Bukit ini terletak di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat. Telah ramai dikunjungi sejak tahun 2016. Bukit yang memiliki lapangan rumput yang hijau ini semakin cantik dengan adanya deretan pohon yang cukup rindang. Selain itu, beberapa spot cantik untuk bersuah foto seperti latar belakang yang langsung mengarah ke Bukit Serelo, pelang tulisan Bukit Besak, serta bisa berfoto di atas hemok, dan spot lainnya. Di zaman sekarang ini, orang suka mengunggah foto untuk mengisi media sosial dengan gambar-gambar cantik sebagai sarana komunikasi. Fasilitas yang tersedia di objek wisata ini cukup lengkap, seperti warung, tali dan tangga pada tiap tebing yang curam, mata air, tempat parkir yang luas, dan lain-lain. Lokasi yang tak jauh dari pusat kota Lahat, serta tiket masuk yang cukup terjangkau, menjadikan bukit ini sebagai destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Lahat. Bukit Besak dapat dijadikan destinasi wisata unggulan di Kabupaten Lahat,
Keindahan alam serta lokasi yang mudah dijangkau menjadikan bukit ini sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Selain itu, masyarakat di sekitar bukit juga mendapatkan keuntungan, seperti melalui jasa ojek sampai shelter 1, hasil dari perjualan logistik untuk para pendaki, serta penyewaan alat mendaki. Ya, terima kasih. Seperti yang sudah kita tonton atau lihat bersama-sama tadi, itu merupakan salah satu tayangan dari laporan hasil observasi. Itu videonya. Nah, untuk teksnya itu nanti akan Bapak kirim ke grup WhatsApp atau melalui perwakilan kelas. Nah, kalian cari tahu struktur dan ciri kebahasaan yang telah kita pelajari bersama-sama tadi ya. Jadi strukturnya ada 3 dan ciri kebahasaannya ada 5. Nah, dalam teks yang telah Bapak kirim atau yang kita sama-sama saksikan tadi, kalian mencari tahu struktur serta ciri kebahasaan yang terdapat di dalam teks tersebut. Baiklah, karena waktu kita sudah habis, jadi untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini saja. Sampai bertemu lagi minggu depan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.